warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Winda Novia Dewi, Anita Lutfiah, Dian Wiworo Nugroho, dan Kausar Imei Afifah. Kami akan mempresentasikan evaluasi artikel jurnal kami yang berjudul A Comparative Study of Finance Performance of Islamic Banks and Conventional Bank in Indonesia, yang diteliti oleh Siti Rohma Ika, jurusan Akuntansi Universitas Jana Badra, Yogyakarta, Indonesia, dan Nurhayati Abdullah, Fakultas Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Universitas Sultan Zainal Abidin, Kampus Gongbada, Kuala Terengganu, Malaysia. Latar belakang: perbankan konvensional bertentangan dengan kepatuhan syariah pada pembayaran dan penerimaan bunga atau riba yang dihasilkan dari transaksi perbankan, yaitu dari pinjaman tetap dan menyetorkan. Sedangkan perbankan syariah memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Selain bebas bunga, bank syariah juga harus menghindari transaksi yang ilegal dari sudut pandang Islam. Menurut Ahmad, tahun 2000 terdapat lebih dari 176 bank syariah dan lembaga keuangan lainnya, lembaga dengan simpanan melebihi 112,5 dolar miliar dan beroperasi di 40 negara termasuk Indonesia. Untuk mendorong perkembangan perbankan syariah, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memeriksa keuangan kinerja bank syariah terhadap bank konvensional sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 1992 hingga 2008. Bank Syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia atau BMI, didirikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 yang membuka peluang bagi perbankan bagi hasil. Pada tahun 1998 adalah tahun reformasi, di mana pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini mengatur sistem perbankan ganda, di mana bank Islam beroperasi berdampingan dengan bank konvensional. Pada tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia wajib menyediakan regulasi dan fasilitas bagi operasional perbankan syariah. Pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia, dibuka, diikuti oleh beberapa bank umum yang membuka unit perbankan syariah. Pada bulan Juli 2004, Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah, yaitu Bank Mega Syariah, dan diwakili sebagai bank syariah ketiga di Indonesia. Selain itu, Bank Sentral Indonesia mengeluarkan kebijakan Office Signaling di 2006. Selanjutnya pada Juli 2007, diluncurkan logo perbankan syariah untuk mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Peraturan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia tahun 2008. Di bawah undang-undang ini, harapannya investor tidak ragu lagi dalam berbisnis di sektor perbankan syariah di Indonesia. Negara ini lambat untuk memanfaatkan pasar keuangan Islam yang tumbuh cepat dan telah tertinggal dari Malaysia dan Singapura dalam mengembangkan produk syariah atau Central Office of Islamic Economic News Juni tahun 2008. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa keuangan kinerja bank syariah terhadap bank konvensional sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan dikategorikan sebagai profitabilitas, likuiditas, resiko, solvabilitas, dan efisiensi.
Metodologi, objek penelitian, membandingkan dan mengkaji kinerja keuangan bank syariah terhadap bank konvensional sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Sampel populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah dan bank konvensional. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri diperiksa pada periode tahun 2000 sampai 2007. Sedangkan pada periode tahun 2005 sampai 2007 Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Selain itu, bank konvensional yang terdiri dari 6 bank. Data sampel yang digunakan adalah data laporan keuangan bank yang diambil dari websitenya dan juga database Bank Indonesia yang dapat diakses dari websitenya. Metode analisis data. Untuk analisis data, uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 2 atau lebih sampel yang diambil dari 2 atau lebih populasi. Pada studi perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia menggunakan variabel sebagai berikut. Variabel dependen pada penelitian ini menggunakan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional. Untuk variabel independen pada penelitian ini adalah rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio risiko dan solvabilitas, dan rasio efisiensi. Untuk hipotesis penelitian ini ada 2. Yang pertama, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samad dan Hasan 2000, Rosli dan Bakar 2003, Samad 2004, Kader et al 2007, Widakdo dan Ika 2007, maka hipotesis yang dikembangkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. H1, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional selama tahun 2000 sampai 2007. Untuk hipotesis kedua, kami berharap kehadiran Bank Mega Syariah akan memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perbankan syariah secara keseluruhan di Indonesia. Maka hipotesis kedua adalah sebagai berikut. H2, terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional selama tahun 2005 sampai 2007. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan empiris. Sebelumnya kami akan menampilkan tabel 3 yang menunjukkan perbandingan kinerja keuangan tanpa Bank Mega Syariah tahun 2000 sampai 2007 dan tabel 4 yang menunjukkan perbandingan kinerja keuangan Bank Mega Syariah pada tahun 2005 sampai 2007. Berikutnya yaitu mengenai pembahasan empiris. Yang pertama, analisis profitabilitas. Dalam hal analisis antar bank, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 dan tabel 4, semua ukuran profitabilitas tidak menunjukkan apapun perbedaan statistik antara bank syariah dan bank konvensional pada periode 2000 sampai 2007 dan di periode 2005 sampai 2007. Hasilnya mungkin dijelaskan oleh fakta bahwa pendapatan bank syariah terutama diperoleh dari pembiayaan kegiatan yang terus meningkat selama periode 2000 sampai 2007. Hal ini didukung oleh rendahnya non-performing loan atau NPL, sedangkan profitabilitas bank konvensional meningkat karena kenaikan suku bunga. Berikutnya analisis likuiditas. Berdasarkan tabel 3 dan 4, rasio lancar pada kedua periode perbandingan secara konsisten menunjukkan perbedaan secara statistik. Secara statistik, tampaknya kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva lancar lebih baik daripada bank konvensional. Dalam pembiayaan bank syariah, membeli produk tertentu untuk pelanggan berdasarkan permintaannya. Pelanggan akan membeli barang itu dari bank dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dasar yang tampaknya tidak jauh berbeda dengan bunga yang dikenakan oleh bank konvensional. Menurut Brown 1994, Matt Woolley 1997. Menurut Samad 2004 halaman 12, pembiayaan semacam ini lebih populer karena pendeknya sifat jangka panjang dan investasi yang resikonya lebih rendah bagi bank.
Yang selanjutnya yaitu analisis resiko dan solvabilitas. Berdasarkan data tabel 3 dan 4, ditinjau dari analisis antar bank menunjukkan bahwa semua ukuran risiko dan solvabilitas juga tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional, baik secara periode 2000 sampai 2007 dan 2005 sampai 2007. Yang berikutnya mengenai analisis efisiensi. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 dan 4, rata-rata rasio relatif sama dibandingkan dalam dua periode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional secara keseluruhan mengenai langkah-langkah efisiensi. Kesimpulan penelitian. Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan bank syariah terhadap bank konvensional di Indonesia. Ukuran kinerja keuangan dinyatakan dalam berbagai rasio keuangan yang dikategorikan sebagai berikut, yaitu profitabilitas, likuiditas, risiko dan solvabilitas, dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional, kecuali rasio likuiditas seperti yang diwakili oleh rasio lancar atau current ratio. Rasio tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan antara bank syariah sebagai Islamic dibandingkan dengan bank konvensional sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Berdasarkan hasil ini, penelitian menyimpulkan bahwa bank syariah ditemukan lebih liquid daripada bank konvensional, namun sisa rasio lainnya tidak menunjukkan perbedaan statistik. What's good research? Tujuan penelitian jelas? Ya, tujuan penelitian ini jelas bisa dilihat pada introduction jurnal ini pada paragraf 2 halaman 199. Dan pada literatur review dan hypothesis development jurnal ini paragraf 2 halaman 201. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa keuangan kinerja bank syariah terhadap bank konvensional sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan dikategorikan sebagai profitabilitas, likuiditas, risiko, solvabilitas, dan efisiensi. Proses penelitian terinci atau detail. Ya, penulis mencantumkan sumber data dan cara mendapatkan data penelitian dengan rinci. Bisa dilihat pada metodologi jurnal poin 4.2 halaman 203. Sampel dalam penelitian ini jelas, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri diperiksa pada periode tahun 2000 sampai tahun 2007. Sedangkan pada periode tahun 2005 sampai tahun 2007 yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Selain itu, bank konvensional yang terdiri dari 6 bank. Metode yang digunakan untuk analisis data yaitu menggunakan uji Mann-Whitney. Sumber data diambil dari laporan keuangan bank yang diambil dari websitenya dan juga database Bank Indonesia yang dapat diakses dari websitenya. Desain penelitian direncanakan dengan tuntas. Ya, desain penelitian direncanakan dengan cermat. Terdapat pada metodologi jurnal ini poin 4.2 halaman 203. Dengan bukti ada 3 bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah tersebut digunakan untuk mewakili sampel bank syariah. Selain itu, kami mendapatkan sampel bank konvensional yang terdiri dari 6 bank yaitu Bank Bumi Putra, Bank Buana, Bank Sentral Asia, Bank Lipo, Bank NISP, dan Bank Pan Indonesia dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bank-bank tersebut berada dalam kategori yang sama dengan bank syariah berdasarkan direktori Bank Indonesia Sentral dan bank devisa swasta. Yang kedua, bank tidak mengalami kerugian selama tahun 2000 sampai tahun 2007. Yang ketiga, bank konvensional sejati selama periode penilaian, artinya bank-bank tersebut tidak memiliki unit perbankan syariah selama tahun 2000 sampai tahun 2007. Kelemahan riset diungkapkan secara terbuka.
Ya, kelemahan penelitian ini diungkapkan secara terbuka. Bisa dilihat pada bagian kesimpulan poin 7 halaman 206. Selain itu, penelitian ini memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Saran ini bisa dilihat pada kesimpulan bagian keterbatasan dan arah untuk penelitian masa depan, poin 7 halaman 206. Menerapkan standar etika yang tinggi. Ya, penulis jujur dengan data yang digunakan dalam penelitian ini, di mana setiap kutipan dan sumber data dicantumkan pada daftar pustaka. Hal ini dapat dilihat di bagian daftar pustaka halaman 206-207. Penulis juga jujur dalam mengungkapkan hasil penelitian yang diperoleh, bisa dilihat di bagian hasil dan pembahasan empiris. Hal ini dapat dilihat pada poin 5 halaman 203-205. Analisisnya harus cukup untuk mengambil keputusan. Ya, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sudah termasuk kategori cukup tepat untuk mengambil keputusan, karena dengan data yang dihasilkan dari uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 2 atau lebih sampel yang diambil dari 2 atau lebih populasi, sehingga mempermudah penulis menentukan apakah perbedaan mean signifikan nilai harus lebih kecil dari 0,05. Hal ini bisa dilihat di bagian data, sampel, dan analisis data, poin 4.2 halaman 203. Apakah temuan disajikan tanpa ambigu atau tidak meragukan interpretasinya? Ya, temuan disajikan dengan jelas atau tanpa ambigu. Peneliti mengungkapkan dengan jelas kesimpulan dan penemuannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional, baik pada tahun 2000 sampai 2007 maupun 2005 sampai 2007. Namun bank syariah ditemukan lebih liquid daripada bank konvensional. Temuan ini bisa dilihat dalam kesimpulan halaman 205 sampai 206. Apakah kesimpulan terjustifikasi atau terbenarkan secara tepat berdasarkan metode riset yang digunakan? Ya, kesimpulan terbenarkan secara tepat berdasarkan metode riset yang digunakan. Peneliti dapat mengungkap bukti empiris antara hipotesis dan penelitian, dan itu sesuai, sehingga hasil penelitian menjawab perumusan masalah yang ada. Bisa dilihat pada halaman 201, poin 3. Hal ini bisa dilihat dalam hasil dan pembahasan empiris halaman 201 sampai 205, poin 5.1 sampai 5.4, dan dalam kesimpulan halaman 205 sampai 206. Apakah pengalaman peneliti terefleksi dalam laporan penelitian? Ya, pengalaman peneliti terefleksi dalam laporan penelitian, dan hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan harapan peneliti. Karya-karya lainnya dari sang penulis dapat dilihat di website ResearchGate dan Scholar yang ada di bawah ini. Dan untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, penelitian ini sudah terancang sesuai dengan penelitian jurnal pada umumnya. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian yang baik. Kenapa demikian? Karena semua komponen yang ada dalam What is Good Research nomor 1 sampai dengan 9 telah terefleksi di penelitian ini. Dengan begitu, penelitian ini dapat memberikan motivasi dan menjadi acuan atau pedoman bagi penelitian selanjutnya. Cukup sekian untuk presentasi kami. Terima kasih. Dan untuk referensinya, kami telah mencantumkan link di bawah ini.